Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya berbagi satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting terkait dengan langkah atau kebijakan pemerintah untuk menuntaskan honorer di tanah air. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan kegiatan pendataan honorer non-ASN, apakah ini termasuk langkah kebijakan pemerintah? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Terkait dengan pendataan honorer non-ASN, banyak honorer menuntut harus ikut pendataan. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan surat edaran Menpan RB sebelumnya bahwa ada kriteria dan ada syarat honorer yang ikut pendataan. Nah, di sini siapa sajakah yang bisa ikut pendataan dan siapa saja Bapak Ibu honorer juga yang tidak boleh ikut dalam pendataan ini? Ikuti informasinya Bapak Ibu. Perihal pendataan honorer 2022, banyak hal yang harus diperhatikan oleh para tenaga non-ASN sebagai objek dari perekapan tersebut. Saat ini pengambilan data tenaga non-aparatur sipil negara ini masih sementara berlangsung dan dikabarkan akan berakhir pada Oktober nantinya. Kegiatan pengambilan data ini dilakukan oleh para operator di masing-masing instansi pemerintah. Adapun pengambilan data tenaga non-aparatur sipil negara ini diketahui hanya berlaku bagi mereka yang mengantongi syarat dan ketentuan sesuai dengan surat edaran Menpan RB sebelumnya. Adapun syarat dan ketentuan perekaman data tenaga ini sesuai dengan sebuah surat edaran langsung dari Menpan RB. Jadi, mengacu pada surat Menteri Pan RB nomor 1511 garing M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, syarat penataan non-ASN adalah sebagai berikut. Pertama, masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN, yang instansi pusat, dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Sementara itu, ada tenaga yang tidak masuk dalam objek pendataan pada tahun ini. Dalam rangka penataan honorer 2022, tenaga non-ASN ini tidak perlu repot-repot mengurus hal-hal terkait percepatan proses pengambilan data, karena bukan merupakan objek yang akan siap didata. Di antaranya adalah, pertama, tenaga non-aparatur sipil negara, Badan Layanan Umum atau BLU ataupun BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. 2. Tenaga non-aparatur sipil negara petugas kebersihan. 3. Tenaga non-aparatur sipil negara pengemudi. 4. Tenaga non-aparatur sipil negara satuan pengamanan. 5. Tenaga non-aparatur sipil negara dengan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing. 6. Tenaga non-aparatur sipil negara dengan SK di atas 31 Desember 2021. 7. Tenaga non-aparatur sipil negara yang tidak mempunyai masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Lalu bagaimana dengan nasib dari ketujuh tenaga non-ASN tersebut di kedepannya? Karena mengingat yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan hanya berlaku atau diberlakukan pada P3K dan PNS, pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengurus hal ini. Bagi mereka yang tidak termasuk dalam pendataan, kemungkinan akan dialihkan sebagai pegawai dengan pola outsourcing, yang mekanismenya menggunakan tenaga jasa. Jadi itulah bagi ketujuh tenaga honorer non-ASN di atas yang tidak perlu atau tidak usah repot-repot mengurus hal-hal terkait dengan pendataan honorer non-ASN 2022. Jadi demikian informasinya, semoga hal ini menjadi satu informasi penting yang perlu disimak oleh Bapak Ibu, ya. Khusus untuk 7 kategori ini, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk mengurus, ya, pendaftaran di pendataan
honorer non-ASN melalui aplikasi penataan non-ASN BKN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih mohon dimaklumi, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.